sembari jalan masih terus dipukul-pukul tangannya, kadang mukul satu sama lain juga. Saya udah di ketinggian 6 meter. Ini benar-benar jalur panjat tebing tersulit yang pernah saya lalui. Kali ini bisa. Kali ini bisa. Provinsi Banten saya pilih menjadi tujuan petualangan saya kali ini. Ayo keluar semua. Wih, udah tahu jadwal-jadwalnya, langsung lari. Di Kecamatan Panggarangan, masyarakat setempat membangun beberapa kandang ternak tidak jauh dari bibir pantai. Nah, ini bagi masyarakat pesisir Desa Sitoregen, berternak kerbau adalah menjadi usaha yang menjanjikan. Dan hari ini saya mau ikut gembala juga nih sama Pak Wardi. Siap ya Pak? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pak, jangan sampai lewat. Kegiatan gembala kerbau biasa dilakukan 1 hingga 2 orang peternak. Aktivitas ini tidak hanya untuk membawa hewan ternak ke sumber pakan, tapi juga menjaga kedekatan antara pemilik dan hewan peliharaan. Aduh, seneng banget kayak nih, panas-panas langsung main air. Yuk kita halau ke sana. Ayo teman-teman, kerbau-kerbauku. Sayangnya, tidak banyak padang rumput tersebar di desa ini. Sehingga untuk mencapai tempat pakan, kerbau harus digiring cukup jauh. Nah, jadi rutenya dari keluar kandang itu 2 kilo perjalanannya. Dari cari makan dulu, kemudian nanti dimandikan. 1 ekor kerbau biasa menghabiskan 1 karung rumput setiap harinya. Kerbau ini justru makannya lebih banyak dari sapi. Rakus banget. Kebayangkan kerbau sebanyak ini kalau diambilin makanannya sulit. Jadi biarin aja, dia makan dulu sampai kenyang. Peternak akan kewalahan memenuhi kebutuhan pakan mereka jika tanpa digembala. Laper banget ini kayaknya, makannya sangat lahap. Tapi emang kerbau yang digembala ini makannya harus siang-siang hari, karena kalau pagi daunnya masih banyak embunnya. Nanti kalau dimakan perut kerbaunya bisa ada gangguan pencernaan. Sepanjang hari, kerbau menghabiskan waktu mengunyah rerumputan. Sebagai hewan yang memamah biak, butuh waktu lama bagi kerbau untuk mencerna makanannya. Sekarang mereka makannya di area persawahan. Jadi memang kerbau di sini harus digembala, dijagain, karena di sini kan banyak sekali lahan persawahan warga biar gak masuk ke lahan sawah yang masih panen. Kerbau juga perlu berkubang. Cara ini mereka lakukan untuk menjaga kulitnya tetap lembab, karena kulit kerbau tidak banyak mengeluarkan keringat. Langsung seneng, langsung berkubang, aduh lucu banget. Kerbau selalu bergerak berpindah-pindah. Kami cukup kewalahan untuk menggembalakannya. Nih ya, yang namanya ngikutin kerbau air, pasti basah-basahan. Kita jadi ikut mandi ya Pak. Tapi untung udah cetek ini. Awas jatuh. Iya Pak. Nih, kalau udah makan banyak, lebih tenang dia. Bisa dipegang-pegang kayak gini. Ini namanya jabrik. Usianya udah 15 tahun. Lagi hamil juga nih dia. Tapi justru nggak seagresif tadi dia. Dia udah tenang ya, bisa dipegang-pegang tuh. Jabrik. Makan terus jabrik. Sembari menunggu kerbau mencari makan, para penggembala juga perlu mengisi ulang tenaga, memanfaatkan hasil alam yang dapat dengan mudah didapatkan. Ini ya, nih, pohon pandan laut. Tampak luarnya aja berduri dan menyeramkan, tapi ternyata menyimpan manfaat. Yang mau kita cari adalah umbutnya.
Yang ini, Pak. Nah, itu dia udah kelihatan. Hati, Pak. Daun pandan laut umum dijadikan bahan kerajinan. Namun warga setempat biasa memanfaatkannya untuk dikonsumsi. Daun pandannya berduri nih aja di kaki saya udah kena kecantol. Nih, jadi kita harus bersihin dulu. Setelah dibersihkan, akhirnya umbut berhasil kami dapatkan. Bersih. Ini umbutnya kecil banget ternyata ya Pak jadinya nih. Hanya segini. Sebenarnya hampir semua pandan laut di sini bisa diambil umbutnya, tapi yang penting bagian pucuk yang dekat daun. Ini jadinya seperti ini. Oke Pak, bisa kita cobain? Di mana? Oh di sana? Boleh di sini juga lah. Oke, langsung aja kalau gitu. Meski tidak diolah terlebih dahulu, umbut dapat dikonsumsi langsung. Mirip-mirip pare memang rasanya. Kalau dibandingkan dengan umbut rotan, ini tuh rasanya aftertaste-nya kayak ada gatal-gatalnya gitu Pak. Apa karena belum dimasak kah? Getahnya masih ada? Ini baru. Kalau dibesokan mah enggak ada ini. Oh karena masih baru ada terasa getahnya, tapi sebenarnya aman untuk dimakan ya. Cenderung rasa pahit, tapi ini bisa lah untuk mengisi perut, mengisi tenaga lagi ya Pak. Membawa hasil umbut yang telah kami kumpulkan, kami beristirahat di saung dekat persawahan. Oke, jadi sembari menunggu kerbau-kerbaunya makan, biasanya penggembala itu berpindah-pindah beristirahatnya tergantung mana saung yang paling dekat. Nah sekarang kita beristirahat sembari membakar umbut yang tadi kita cari. Mencoba selaras dengan alam, menjadi cara kami menikmati umbut pandan yang kami dapat. Ini tampilannya yang sudah dibakar, justru pas dibelah begini mirip dengan jantung pisang. Teksturnya juga masih lembut. Kita cobain ya. Lembut banget. Terus bener aja, pas udah dibakar mungkin getahnya udah berkurang ya Pak. Rasanya tuh nggak segatal tadi, pahitnya juga berkurang, gurihnya masih ada. Pahitnya hilang, pahitnya. Enak. Memiliki rasa gurih alami dari kandungan air payau di sekitar pantai, membuat umbut bakar ini terasa sedap. Enaknya beraktivitas dengan warga lokal, saya jadi tahu nih, ternyata umbut pandan bisa dikonsumsi. Tapi jarang ya Pak yang tahu, karena kata Bapak nih kegiatan ini sudah ada dari zaman dulu, dari nenek moyang. Sekarang Pak Wadi juga masih bisa menikmati. Kearifan lokal seperti inilah yang memudahkan aktivitas para penggembala. Tanpa perlu banyak persiapan, tanaman liar seperti ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga. Tenaga sudah pulih kembali, nikmat sekali hidangannya. Kita lanjut lagi Pak ya, menggembala kerbau-kerbaunya. Iya Pak. Hari udah mulai gelap, mereka udah kenyang juga, kita bisa berdiri di belakangnya. Udah tenang dia, tapi belum boleh pulang. Habis ini mau dimandiin dulu di dekat sana, dekat kandang di pantai. Kerbau kembali kami giring menyusuri pantai. Akhirnya sampai juga, udah bersiap mandi mereka. Mereka tuh tenang-tenang aja ya. Saya capek banget. Total langkah kaki saya udah 8.000 lebih. Capek. Tapi pas ngelihat mereka seneng. Yuk kita mandiin sekarang. Pantai yang landai diiringi ombak surut yang tenang, membuat kerbau dapat menikmati waktu mandi mereka. Nikmatin banget dia, digosok-gosok kulitnya, seneng banget kayaknya. Kayaknya nih keunggulan kerbau pesisir itu kulitnya jauh lebih bersih, terhindar dari kutu, karena mandinya pakai air laut seperti ini. Dan setiap harinya mereka juga selalu minum air payau karena kandungan garamnya itu bagus untuk memperkuat otot sekaligus menambah nafsu makan. Begini Pak, itu gemes banget ya. Seneng dia. Kerbau yang sudah bersih dan kenyang segera digiring kembali ke kandang.
pesisir memang tidak mudah, tapi dengan lingkungan yang baik dan treatment yang bagus juga, akhirnya masyarakat juga akan mendapatkan kesejahteraan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, ini sembari jalan masih terus dipukul-pukul tangannya, kadang mukul satu sama lain juga. Nilai budaya yang terbalut dalam jiwa para pejuang nampak jelas dari tradisi yang masih dipelihara oleh masyarakatnya. Salah satunya adalah tradisi ujungan. Ini adalah acara yang ditunggu oleh kampung Babakan, masyarakatnya antusias sekali. Dan tadi sudah ada rotan yang dipukul-pukul, itu namanya ujungan. Kita juga akan mengikuti serangkaian acaranya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ujungan kerap kali ditampilkan dalam hari perayaan oleh masyarakat Banten. Pertunjukan ini termasuk bagian dari seni debus, namun menggunakan rotan sebagai pembeda. Wah, ini sembari jalan masih terus dipukul-pukul tangannya, kadang mukul satu sama lain juga. Saya sih ngelihatnya ngeri ya, tapi ini justru nggak ada rasa dendam antara satu sama lain, malah menunjukkan perasaan sukacita. Aksi pemain ujungan semakin menambah riuh iring-iringan. Ketika sasaran rotan tidak hanya ditujukan pada para pemain, tapi juga mengarah ke penonton. Luar biasa, saya emes banget di sini. Nah, ini acara keseluruhannya namanya Elaran, dan kebetulan ini adalah acara sunatan ini. Adik yang disunat ini ada di atas sana, dan harus diangkat pakai hodangan ini namanya sama bapak. Ujungan biasa diadakan dalam rangkaian acara sunatan dan pernikahan. Tradisi sawer pun tidak absen menyertai acara ini. Tentu saja, saya tak mau ketinggalan larut dalam keseruannya. Resiko terdorong dan terhimpit sudah menjadi hal yang tak terhindarkan. Saya dapat uang, dapat 4.000 nih, lumayan. Nah, dalam acara ini selain penuh dengan seni budaya, ada juga ajang bagi-bagi rezeki. Ih, dapat 100.000. Nah, ini biasanya diberikan oleh yang punya acaranya. Lumayan nih, saya dapat 4.000. Bukan menjadi ajang pamer, namun tradisi sawer ini memiliki makna berbagi rasa sukacita dan berkah terhadap sekeliling. Wah, saya sudah mengikuti serangkaian acara Elaran, juga melihat langsung ujungan itu seperti apa. Saya jadi penasaran nih untuk mendalaminya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Termasuk ke dalam seni bela diri, tradisi ujungan kerap kali disandingkan dengan silat. Nah, ini saya sudah bersama dengan kelompok Sanggar Tunas Mekar dari Desa Sukajadi. Jadi biasanya sebelum dilakukan unjungan, ada latihan khusus kembangannya ini. Silat ini merupakan satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Di bapaknya juga gerakannya mengikuti irama musik. Jadi walaupun ini seni bela diri, terlihat seperti tarian. Meski seringkali dianggap sebagai atraksi semata, para pejuang Banten terdahulu memanfaatkan seni ini sebagai bentuk pertahanan diri. Oh iya, ini kita mengikuti alunan musiknya. Tidak semudah itu loh ternyata. Keseimbangan saya lebih teruji di sini daripada di ombak. Kembali awal lagi. Walaupun terlihatnya menyeramkan, justru ujungan ini maknanya adalah kedamaian. Dengan arti, jika tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti. Tidak main-main, rotan dipukulkan hingga batangnya pecah.
Namun pemain tetap tak bergeming. Nah, ini kalau berdua, tadi bisa dibedakan saat bapaknya mukulin ke diri sendiri itu justru terasa lebih kencang. Tapi kalau ke lawan, itu malah lebih perlahan lagi. Dan sambil diiringi musik juga, ya ini semakin musiknya itu kencang, kita mengikuti tempo, semangatnya makin keluar tuh. Jadi rasa sakitnya itu dialihkan. Pak, boleh saya coba? Boleh. Sekarang giliran saya nyoba. Boleh, silakan Pak. Ya, ini baru ya? Iya, baru ini. Aduh, boleh saya pegang? Boleh. Malah yang baru lagi rotannya. Sedangkan yang sudah dipukul-pukul seperti ini. Bedanya. Harus seperti Harus ini. harus seperti ini. Iya. Karena ini tradisi. Iya. Udah Pak, silakan Pak. Saya ngikut aja. Meski tidak sekeras pukulan pada pemain lain, namun menerima sabetan rotan bagi saya tetap menyakitkan. Wah, aduh sakit Pak. Nggak Pak, terus Pak, saya mau merasakan. Iya. Wah. Astaga. Rasanya pas dipukul beneran kayak kesemutan Pak. Tangan saya sampai, aduh. Memang sakit sekali, ini dibutuhkan kalian khusus. Harus latihan bener ini Pak. Tapi keren, makasih Pak. Saya udah nyobain. Lihat hasilnya tadi. Belum seperti yang tadi sih. Tapi lumayan nih, udah keluar getah-getahnya. Tadinya udah kenceng tadi mukulnya. Meski tanpa menggunakan benda tajam, ujungan tidak boleh dilakukan tanpa latihan dan pendampingan ahli. Pak, lagi Pak. Ayo. Sampai pecah nih. Terus. Wih. Pak, sampai pecah Pak rotannya Pak. Terus. Wih. Kocok aja. Waduh. Pak, saya nggak berani Pak. Pak maaf ya. Nggak sakit beneran. Tidak sakit. Luar biasa. Tuh, lihat. Bisa sampai kayak gini. Saya aja bisa ngerasain tulang bapak tadi waktu ngukulinnya tuh keras banget. Emang nggak main-main ini Pak ya. Melatih diri menghadapi rasa sakit menjadi kunci para pemain ujungan. Tentu saja untuk menguasainya membutuhkan proses panjang. Banten dijuluki sebagai tanah jawara ternyata bukan sekedar kiasan belaka. Tapi setelah mengikuti tradisi budaya hari ini sangat menggambarkan sekali sosok yang kuat dan tangguh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bergeser menuju pesisir utara, petualangan saya kali ini tak kalah memacu adrenalin. Berada di areal tambak yang beririsan langsung dengan muara, membuat masyarakat Serang, Banten kerap kali mendapatkan gangguan hewan buas. Nah, sekarang saya bersama dengan tim penyelamat satwa Banten mendapat laporan bahwa ada buaya yang masuk ke tambak warga dan harus segera dievakuasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Kang. Saya dan para rescuer bergerak dengan sigap menangani laporan dari warga. Kapan Pak terakhir lihatnya? Barusan ya? Belum lama? Ini saya ambil ini. Nih, kami bertemu dengan warga milik tambaknya. Diperkirakan terakhir dilihat di sini belum lama. Cuman udah nggak terlihat lagi. Jadi sekarang kita akan observasi untuk menyisiri di area sini. Semoga cepat didapatkan. Langkah pertama yang harus kami lakukan adalah pemetaan keberadaan buaya. Nah ini nih kalau bisa dilihat ada gelembung-gelembung tepat di permukaan air. Itu diperkirakan menjadi jalur lewatnya buaya tadi. Berarti bisa jadi di sini Kang? Betul, cuma buaya ini kan dia sifatnya mobile ya. Ini kan bukan daerah teritori nih. Khawatir dia hanya lewat atau hanya mencari makan, jadi dia hanya lewat aja. Jadi si gelembung bukan patokan. Jadi spesifik tandanya di situ. Iya. Oke, tapi at least kita dapat tandanya dan bisa cari di sekitar sini. Cara yang paling memungkinkan untuk membuat buaya muncul ke permukaan adalah dengan menyisir tambak secara perlahan. Masih kita sisir ya, aliran air ini. Sebenarnya titik ini udah di pertengahan, tempat kita melihat gelembung tadi, tapi belum ditemukan buayanya. Dan kita memakai jari seperti ini, selain untuk mempermudah mengambil buayanya, kitanya juga aman, nanti nggak bakal keserang langsung.
Dasar tambak yang berlumpur membuat air nampak keruh dan menambah tantangan bagi kami. Energi bener-bener terkuras karena di sini aliran keluar masuknya air di tambak. Bagian dasarnya itu lumpur dan dalam banget. Belum apa-apa, energi saya udah terkuras banget. Sembari terus menyisir, buaya mulai menampakkan batang hidungnya di ujung tambak. Kak. Buayanya di sini biasanya. Buayanya udah bisa kita lihat. Dia terlihat berenang di situ, jadi sekarang kita mau coba tangkap pakai tangan. Ukuran buaya yang masih tergolong kecil membuat kami tidak ragu untuk segera mengamankan reptil bermoncong ini. Kuncinya adalah langsung mengunci bagian rahang. Dapat buayanya. Aman ini kayak dipegang. Wow. Dia kecil ya. Cukup agresif dia. Sudah didapatkan buayanya. Ini adalah buaya muara. Terlihat dari coraknya. Dia bisa datang ke sini gara-gara apa nih, Kang? Karena ini tambak ikan, dia juga makannya ikan, mungkin dari sini kali. Gitu. Memang karena banyak bahan makanannya di sini, kemudian juga buaya itu adalah hewan yang soliter. Jadi dia walaupun masih kecil sudah bisa mandiri dan cari makan sendiri, tapi walaupun ukurannya kecil harus diambil karena takutnya nanti bisa tumbuh di sini berkembang biak malah makin bahaya. Di alam terbuka seperti ini, buaya dapat dengan mudah mengoyak mangsa. Kekuatan gigitan hewan ini bahkan melebihi gigitan hiu putih. Yang paling penting sebelum dibawa, buahnya harus diikat dulu bagian mulutnya. Cuman memang tenaganya tidak terlalu kuat di sini. Yang penting bagian hidungnya juga tidak tertutup agar bisa bernafas. Karena walaupun sekecil ini, gigitannya itu udah bisa mengoyak daging. Bahaya banget. Setelah proses evakuasi, kami tidak bisa langsung melepas liarkan hewan liar yang kami tangkap. Langkah paling tepat adalah menyerahkan hasil tangkapan ini ke pihak berwenang. Nah, untuk penanganan satwa liar, salah satunya buaya, memang tidak bisa sembarangan, harus diserahkan dulu kepada pihak yang berwenang. Apalagi buaya adalah menjadi salah satu hewan yang dilindungi. Nantinya setelah direhab, dilihat apakah sudah siap, baru dirilis lagi ke habitatnya. Meski tidak tergolong sebagai hewan langka, buaya dilindungi karena jumlahnya yang terus menurun. Semakin sempitnya habitat alami, membuat keberadaan reptil ini semakin terancam. Mengevakuasi satwa liar memang tidaklah mudah dan harus dilakukan oleh profesional. Dan hari ini kita belajar bagaimana pentingnya peran manusia dalam menjaga keberlangsungan serta keseimbangan ekosistem. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Tanah Jawara menyajikan petualangan yang menantang adrenalin. Sepanjang pantai Gua Langir, berdiri tegak tebing dengan ketinggian yang bervariasi, mulai dari belasan hingga puluhan meter. Saya sudah siap dengan full alat untuk memanjat tebing ini. Dan dari awal saja saya akan dihadapkan oleh obstacle yang sangat menantang. Karena ini nggak cuma vertikal, horizontal seperti ini. Jadi dibutuhkan teknik pull up, bahkan saya harus menggantung. Tebing yang akan kami panjat ini memiliki 2 jalur utama dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Lilis, siap? Ayo, ya, teman saya Lilis di belakang saya juga udah siap banget. Jadi tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Awal jalur rock climbing saya kali ini cukup menantang. Bagian bawah tebing menjorok ke dalam sebagai akibat dari abrasi. Tebing ini levelnya medium
to advance. Dan jalur saya ini termasuk jalur yang paling mudah karena batuannya untuk dipijak dan diraih itu banyak. Justru jalurnya Lilis itu yang paling susah karena vertikal banget. Mengandalkan kekuatan pada lengan atas dan melatih keseimbangan, olahraga ini termasuk jenis olahraga dengan minat khusus. Iya, ada pegangan tapi megangnya harus nyamping banget. Nah, ini karakteristik tebing di sini itu karena batuan kars. Jadi ini yang pasti tajam-tajam dan sulit banget untuk dipegangnya. Apalagi habis hujan juga. Duh, teman saya Lilis juga. Gimana, Lis? Dia sempet kepleset juga. Wah, deg-degan. Ya Tuhan. Ini saya susah cari pijakannya. Kemana lagi ini, Kang? Beruntung, saya didampingi oleh belayer yang cakap. Selain memastikan keamanan, saya terbantu untuk tepat dalam memilih jalur yang saya lintasi. Saya udah di ketinggian 6 meter. Ini benar-benar jalur panjat tebing tersulit yang pernah saya lalui. Karena ini memang gak main-main. Dibutuhkan jam terbang yang sangat bagus sekali. Tapi di sini pemandangannya udah wow, majestic. Tepat di sebelah saya adalah Pantai Goa Langir. Terlihat debur ombaknya bisa sampai sini. Saya semakin excited. Tak terasa, saya sudah mencapai setengah jalan. Lihat nih jalurnya Lilis bener-bener sulit banget untuk dinaikin. Sama sekali nggak ada pijakannya. Dari tadi dia stuck di sini. Emang ya, tebing Goa Langir not for beginner. Bukan untuk pemula. Dia ini keren banget loh. Di sini tugas dia adalah sebagai lead untuk masang running. Lis, semangat Lis. Walaupun tangannya udah kram, udah tremor. Berbeda dari Lilis, saya memanjat dengan cara top rope. Pada teknik ini saya dapat mengandalkan tali yang telah terpasang sebelumnya tanpa perlu mengaitkan runner. Udah semakin tinggi. Sekarang di ketinggian hampir 10 meter. Memang ya, panjat tebing itu olahraga ekstrim yang perlu diperhatikan beberapa halnya. Paling utama adalah kekuatan fisik, kemudian mental, dan yang ketiga adalah gimana kalian bisa mengalahkan ketakutan diri sendiri. Semakin lama berada di ketinggian, tenaga saya semakin terkuras habis. Namun saya belum mau menyerah. Mengumpulkan semangat dan tenaga yang tersisa, perlahan saya bergerak ke titik finish. Berhasilkan! Sampai finish! Euforia membuncah begitu saya berhasil menyelesaikan jalur. 1 meter terakhir saya udah kehabisan tenaga. Tapi saya berusaha menyemangati diri sendiri, akhirnya bisa sampai finish. Saya berhasil menyentuh titik finish. Keren banget. Saya bangga banget sama diri saya sendiri. Gak expect bakalan bisa. Dari awal udah susah banget. Tapi ini pencapaian yang luar biasa banget buat saya. Menikmati pemandangan cakrawala dari ketinggian memberikan sensasi yang berbeda. Menjadi hadiah yang setimpal atas perjuangan saya. Kata jawara tidak selalu identik dengan laki-laki. Nih, buktinya saya dan Teh Lilis berani menaklukkan rasa takut di diri sendiri untuk menaiki tebing Langir. Ikuti jejak saya, jejak petualang!